Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indonesia Sela Enci dengan NIM G 0024-19. Saya dari kelompok SGD A9. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum blok 2.3. Saya akan membacakan soal terlebih dahulu, di mana terdapat seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A. Dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya, dan pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan hasilnya hemifrase sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Lalu refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di tangan kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan, dan saat pasien diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien menunjukkan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemik parsial pada pons kiri. Nah, kita lanjut aja ke soalnya. Yang pertama adalah jelaskan struktur pembentuk sirkulus bilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Nah, jadi ini adalah bentuk sirkulus bilisi atau sirkulus yang ada pada otak besar. Bisa kita lihat di sini, di bawah sini sumbernya itu ada pada arteri vertebral yang berasal dari vertebra kita, lalu naik di sini mereka akan jadi arteri vertebral dextra dan sinistra itu akan bersatu menjadi arteri brachialis. Nah, ini ada brachialis yang besar ini. Maaf, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan. Di arteri brachialis atau mereka bercabang menjadi dua lagi, yaitu ada arteri cerebri yang posterior, yang ini ada yang dextra, lalu yang ini ada sinistra. Yang ini yang dextra, yang ini yang sinistra. Nah, lalu di sini ada cerebri yang medial. Nah, arteri cerebri medial dan posterior itu akan disatukan oleh suatu arteri namanya komunikan. Yang ini adalah arteri komunikan posterior yang menyatukan kedua arteri ini. Nah, kalau ini di arteri cerebralis media, yang di bagian lateralnya itu ini adalah arteri cerebralis medianya. Tapi kalau di bagian medialnya itu dia udah jadi arteri carotis interna di sini. Nah, ini akan di bagian otak bagian bawahnya gitu nanti. Lalu di sini ada arteri cerebralis yang anterior, yang dextra dan sinistra juga. Nah, arteri cerebralis anterior dan juga medial itu akan disatukan oleh komunikan lagi, yaitu arteri komunikan yang anterior itu yang di sini. Jadi arteri komunikan anterior itu kan menghubungkan antara arteri cerebralis anterior yang dextra dan juga sinistra. Sedangkan kalau ini itu dia langsung arteri cerebralis yang anterior. Nah, jadi bentuk siklus bilisi itu kan kayak melingkar gini ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya tuh biar perfusi otak itu kan salah satu organ yang sangat vital, yang sangat penting. Biar kalau misalkan terjadi sumbatan di sini, kita tuh bisa kayak masih ada aliran di sebelah sini ya. Jadi kayak otaknya tuh nggak benar-benar iskemik. Makanya kalau orang stroke kan ada hambatan di pembuluh darahnya, pembuluh darah otaknya. Tapi dia nggak langsung iskemik, cuma dia ada kelemahan dan kelumpuhan. Kenapa nggak langsung iskemik? Karena ya masih ada saluran lainnya. Kayak misalkan di bagian sini dia tersumbat, dia bisa digantikan dengan yang sebelah sini. Terus bisa juga digantikan dengan yang kalau misalkan di sini tersumbat, ini kan dari depan ya, dari depan tuh kan masuknya ke subclavia. Kalau misalkan di sini tersumbat, dia bisa digantikan dari arteri yang brachialis dari vertebralis. Jadi kayak sumbernya beda dan ada dua jalur. Jadi kayak ada kompensasi lebih lanjut biar dia tidak langsung iskemik otaknya. Kita lanjut ke nomor 2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Nah, ini kita bisa lihat yang ini itu yang tractus corticospinalis, sedangkan yang ini adalah tractus spinothalamicus. Kita berbeda dari fungsi utama yang lebih dahulu. Kalau yang corticospinalis itu dia jaras buat area motorik ada primer sama sekunder. Makanya karena motorik dia ke bagian otaknya itu adalah di area Brodmann 4 dan juga 6, dimana dia tuh
Kalau yang motorik itu kan dia dari otak atau dari cerebrum ke organ motoriknya, ke otot atau ke organ-organ lainnya. Makanya kan kayak otaknya kan menyuruh organ motorik itu. Makanya dia traktusnya namanya adalah traktus descendens karena turun kan dari sini, dari area Brodmann 4 atau 6 yang area motorik ke bawah. Nah, di sini dia tuh gerakannya tuh cepat dan gerakannya terampil, sadar, terutama distal end of limbs. Ini alurnya itu dia akan berjalan dari area Brodmann 4 sama 6 tadi bakal berjalan ke medulla spinalis. Ini adalah medulla spinalisnya. Di medulla spinalis dia akan berjalan sampai ke cornu anterior medulla spinalis karena cornu anterior medulla spinalis itu akan mengatur jeras-jeras yang motorik atau yang efferent. Nah, kalau fungsi yang spinothalamikus ini dia tuh untuk jeras yang sensorik. Makanya dia kan alurnya itu adalah ascendent. Ascendent itu ada dari bawah ke atas karena sensorik kan. Sensorik kan kita dari organ sensorik dari kayak kulit-kulit kita yang dari perifer-perifer gitu bakal dialurkan ke area Brodmann yang bagian 3, 1, dan 2. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu ada buat jeras sensorik, ada jeras nyeri dan juga suhu. Tractus spinothalamikus lateralis itu buat jeras yang nyeri dan suhu, sedangkan kalau tractus spinothalamikus yang anterior itu buat jeras sentuhan ringan dan juga tekanan. Terus kita bahas buat titik awal dan akhirnya. Tadi udah saya jelasin. Kalau yang corticospinalis itu titik awalnya kan area Brodmann 4 dan 6. Nah, jadi ini awalnya di sini, makanya dia turun makanya jalurnya descendant, turun ke cornu anterior medulla spinalis, titik akhirnya di situ. Terus kalau yang spinothalamikus, titik awalnya itu ada di bagian tubuh kita yang perifer, kayak di kulit atau di mana aja yang pakai yang perifer. Makanya dia harusnya naik kan, makanya ascendant. Terus berakhirnya di area Brodmann 312, yang mana itu adalah jeras area sensorik. Oh ya, kalau yang area sensorik 312 itu gyrus postcentralis, sedangkan kalau yang ini yang motorik itu adalah gyrus precentralis. Terus untuk lokasi persilangannya, kalau yang corticospinalis itu dia akan bersilangan di discus pyramidales. Tapi tractus corticospinalis ada dua, yang anterior sama yang lateral. Kalau yang lateral kan dia akan bersilangan di discus pyramidalis. Sedangkan kalau yang anterior itu dia nggak menyilang di discus pyramidalis, tapi dia menyilangnya di commissura anterior medulla spinalis yang setinggi dengan segmen yang bersangkutan. Jadi kalau bisa kita ininya commissura anterior medulla spinalis ini kan commissuranya ya. Anterior itu bagian sini. Bedanya anterior sama yang posterior apa? Kalau yang anterior itu dia kayak celahnya ini kelihatan. Sedangkan kalau posterior yang ini, yang kayak celahnya itu lebih dempet gitu. Nah, dia akan bersilangan di sini. Jadi kayak bersilangan dari sini terus ke belakang sini. Nah, itu yang corticospinalis yang anterior ya. Terus kalau spinothalamikus itu dia tuh menyilangnya dua-duanya di commissura substantia alba yang anterior. Jadi kayak sebenarnya mirip sama yang corticospinalis yang anterior. Jadi kayak ini kan substansia commissura alba dari anterior, dia tuh bakal berjalan menuju ke tengah-tengah sini lalu ke belakang sini. Nah gitu. Oke. Lalu untuk letak relatif di medulla spinalis, letak relatifnya itu kalau yang corticospinalis dia kan memasuki medulla spinalis di stasiun pyramidalis. Dia akan dibagi jadi dua, yaitu tractus corticospinalis lateral dan juga anterior. Ini sebenarnya udah aku bahas tadi. Kalau yang lateral itu di funiculus lateral, terus dia akan menyilang ke lateral. Sedangkan kalau yang corticospinalis yang anterior itu di funiculus yang anterior dan dia nggak bersilangan itu namanya adalah ipsilateral. Terus kalau yang spinothalamikus itu dia bakal relatif di medulla spinalis. Ada tractus spinothalamikus lateral di funiculus lateral dan tractus spinothalamikus yang anterior di funiculus anterior. Lanjut soal setelahnya, sebutkan pembagian truncus cerebri otak. Yang pertama dari mesencepal. Mesencepal tuh yang kayak ini. Ini kalau bagian sini kita belah, itu bentuknya bakal kayak Mickey Mouse. Cuman di sini tidak ada representasinya, saya jelasin langsung. Nah ini
Ini yang bagian sini, ini mesencepal. Mesencepal itu, sebelumnya tronkus cerebri itu dibagi jadi 3. Mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Mesencepal bakal jadi midbrain, pons itu dari mesencephalon, sedangkan kalau medula oblongata itu dari miencephalon. Mesencephalon itu ada yang pertama substansia nigra. Substansia nigra itu ada pars compacta sama pars reticulare. Kalau yang pars compacta itu dia menghasilkan nukleus neuromelanin sehingga dia menghasilkan dopamin. Sedangkan kalau yang pars reticulare itu dia kayak lebih padat, yang pars reticulare itu malah lebih nggak hitam. Kalau yang compacta lebih hitam warnanya. Yang reticulare itu neuronnya nggak ada pigmen. Terus habis itu substansia nigra ini akan membagi crus anterior dan dextra dan sinistra dengan tegmentum yang merupakan sistem motorik ekstrapiramidale. Terus kalau ada satu bagian penting lagi yaitu tegmentum mesencephaly. Tegmentum mesencephaly ini tuh ada yang warnanya merah-merah, namanya adalah nucleus rubber. Nucleus rubber ini mengandung serum yang tinggi. Terus di tegmentum mesencephaly ini ada lemminculus lateralis. Jadi dia kayak masuk ke bagian colliculus inferior sebagai relay station jeras olfactory ke thalamicus. Terus lanjut aja. Oh ya, ada yang namanya pedunculus cerebri. Pedunculus cerebri ada tegmentum sama crus cerebri. Di tengah-tengah itu nanti ada kayak lubang-lubang gitu, namanya adalah fossa interpendicularis yang merupakan tempat lewat dari nervus 3. Lanjut untuk yang pons farolli. Pons itu yang ini, yang kayak cembung ini. Nah, pons farolli nanti ada 2 yaitu basilaris pontis dan juga tegmentum pontis. Basilaris itu struktus basilaris pontis, ada arteri basilaris. Jadi itu tuh ada di tengah-tengah ini, ada arteri basilaris pontis. Terus dia ada sulcus bubopontinus, habis itu ada angulus cerebri. Nah, ini sulcus angulus cerebri itu yang sini, habis itu kalau sulcus bubopontinus itu yang sini. Ini ada tempatnya lewatnya beda-beda. Kalau ini tuh dia ada nervus 5 atau trigeminal. Ini kan tadi arteri basilaris ya kan. Terus ini itu adalah nervus ke-4 atau trochealis. Terus ini nervus ke-3 yang fossa interpendicularis. Oke, lanjut aja terus ke medula oblongata. Medula oblongata itu yang bagian bawah sini, medula oblongata. Dia ada piramis. Piramis itu penonjolan karena pendesakan dari tractus piramidalis atau corticospinalis. Terus ada oliva. Oliva itu penonjolan karena pendesakan dari nucleus ovarius yang inferior. Terus dia juga ada discusatio piramidalis, itu tuh letaknya di medula oblongata ini. Yang tadi ya, yang untuk tempat persilangan tractus corticospinalis. Oke, lanjut aja. Slide berikutnya. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nukleus cranialis motorik murni. Oke, jadi nervus cranialis motorik murni itu yang pertama kan ada nervus oculomotorius atau nervus 3. Nervus 3 ini adalah motorik untuk otot bola mata. Nah, nervus 3 ini dia ada di mesencephalon di colliculus superior. Jenis lesi akibat nervus 3 ada upper motor neuron. Nah, terus lesinya itu ada kayak ptosis, diplopia, habis itu lesi UMN. Oke, gitu aja. Lanjut untuk yang nervus trochealis atau nervus 4, motorik untuk oblikus superior mata. Nukleus nervus trochealis ini tuh dia di mesencephalon. Lesi akibat nervus 4 ini ada namanya adalah gangguan gerakan mata vertikal. Habis itu dia kayak diplopia vertikal, habis itu kayak kepalanya miring-miring gitu. Terus ini adalah bagian dari cerebrum. Nah, cerebrum ini dia tuh ada tiga bagian ya, yaitu adalah archicerebellum, paleocerebellum, dan neocerebellum. Kalau yang archicerebellum itu ada nucleus vasticus, kalau yang paleocerebellum ada globulus dan embryoformis, neurocerebellum ada dentatus. Oke, kita lanjut aja soal berikutnya. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann tersebut. Oke, jadi area Brodmann 321 ini tuh buat area sensoris. Sensoris ini ada di pos gyrus pos centralis. Sedangkan kalau area yang 4 dan 6 ini adalah area motorik, ada di gyrus presentalis. Sulcus centralis itu ada yang di sini. Ini yang pos, ini yang pre. Nah, 4 ini yang bagian motorik primer, kalau 6 yang bagian motorik sekunder.
Terus kalau area 44 dan 45 itu kan di sini. Ini tuh untuk area berbicara tapi yang broca. Broca itu apa artinya? Jadi tuh kalau broca itu tuh untuk berbicara yang motorik. Jadi kalau misalkan ada lesi di sini, orang itu tuh dia bisa tahu orang lain ngomong apa, tapi dia nggak bisa ngomong yang benar, nggak bisa membales yang sejalan dengan apa yang orang lain omongkan. Terus kalau area 22 itu kan di sini. Ini untuk auditory, yaitu untuk pendengaran fungsinya. Terus lanjut aja, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan pada tungkai? Jadi ini namanya homunculus. Homunculus ini itu tuh kan ada di homunculus ini tuh mengatur jaras yang sensorik dan juga motorik. Tadi yang kita bahas kan, ini ada sulcus centralis. Yang presentalis itu untuk yang motorik, yang postcentralis itu untuk yang sensorik. Nah, kita bisa dari sini homunculus itu semakin besar yang bagian luar ini, itu artinya dia semakin sensitif atau semakin berpengaruh. Kalau semakin kecil gambar-gambar di tengah ini, artinya dia nggak terlalu sensitif atau nggak terlalu berpengaruh. Kayak misalkan di bagian sini, ini kan wajahnya besar nih, terus kayak bibirnya tebal, itu artinya bagian motorik di bagian untuk berbicara, untuk bagian mulutnya dan juga untuk bagian motorik seluruh wajahnya itu akan lebih besar dibandingkan bagian motorik yang ini. Ini kita bisa lihat telapak tangannya itu lebih besar daripada lengannya kan. Itu artinya adalah bagian otak yang ini itu lebih sensitif di bagian telapak tangannya dibandingkan bagian yang lengannya, terutama di bagian tungkainya nih. Tungkainya malah kelihatan kecil kan. Sama juga bagian sensoris. Sensoris itu semakin besar dia akan semakin sensitif kayak ini. Kita lihat di bagian gigi, lidah, muka, lengan, telapak tangan itu lebih besar dibandingkan seluruh tubuh sama kaki atau tungkainya. Itu artinya dia lebih sensitif untuk ketiga ini dibandingkan yang bagian sini. Makanya kalau orang oklusi cerebri media kan yang ini nih, pas banget buat sensorik dan motorik. Itu lumpuhnya malah lebih ke wajah dan lengan dibandingkan pada kaki. Kenapa? Karena ya ini dia lebih sensitif buat yang wajah dan lengan. Makanya kenapa kalau orang penderita stroke itu biasanya lebih terlihat pada bibirnya. Kayak bibirnya kan bakal kayak menceng dulu kan. Padahal tangannya tuh nggak apa-apa. Jadi orang tuh dia nggak tahu kalau dia stroke karena mulutnya doang yang menceng, tapi kakinya, tangannya tuh masih bisa bekerja dengan baik. Karena ya yang terpengaruh lebih dulu tuh dari bibirnya lebih dahulu gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Oke, jadi arteri karotis interna itu kan tadi kan yang ini. Nah, yang bagian sini kan, kalau yang medial itu karotis interna, kalau yang bagian lateral itu cerebri yang media. Kalau ini dia ada oklusi atau ada penyumbatan, dia tuh nggak bakal langsung iskemik otaknya. Kenapa? Karena dia bisa digantikan sama arteri karotis interna yang bagian dextra. Dia bisa dia bisa digantikan dari sini, habis itu bisa digantikan juga dari sebelah sini. Nah, di sini tuh sebenarnya dia ada kayak serabut-serabut gitu atau kayak rambut-rambut kecil yang juga bisa menginervasi otaknya. Makanya bisa lihat yang rambut-rambut kecil ini juga gitu. Terus kalau misalkan dua-dua dari karotis interna ini tersumbat, dia bisa lewat dari brachialis. Karena kan karotis interna itu kan cabang dari subclavia yang sinistra. Sedangkan kalau yang brachialis itu kan cabangnya dari vertebralis. Jadi kayak sumbernya juga beda gitu. Salurannya beda, makanya bisa menggantikan. Makanya pada orang stroke itu kenapa dia cuman kayak lumpuh, ada kekurangan di beberapa bagian tubuhnya. Kenapa nggak langsung iskemik? Karena ya dia masih bisa digantikan dengan vaskularisasi lainnya. Oke, baik, begitu aja dari saya. Terima kasih.